tarif untuk barang-barang Indonesia dari Amerika Serikat yang tetap berada di 32%. Seperti apa dampaknya terhadap tentunya aset manajemen yang ada di Indonesia, Bapak? Ya, kebijakan tarif stop ini memang suatu hal yang sudah berlangsung cukup lama ya. Dan kami melihat itu sebenarnya secara langsung ya, ekspektasinya itu tidak akan ada dampak secara langsung ya kepada Indonesia. Karena kan tentunya Indonesia dari sisi ekspor ke Amerika Serikat itu bisa dibilang cukup rendah ya jumlahnya. Tapi tentunya efek tidak langsungnya itu lebih kepada ya mungkin sentimen pasar dan bagaimana ekspektasi untuk pelambatan ekonomi yang dapat melambat ya. Kalau kita lihat mungkin ekspektasi tahun ini kan kita sudah lihat angka inflasi yang cukup rendah ya dari sisi pelemahan ekonomi yang bisa dibilang mungkin akan menjadi dasar ya untuk Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunganya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat silver lining ya dari kondisi sekarang ini adalah kita melihat dari sisi pasar obligasi dan dari sisi angka inflasi itu akan menopang ya pasar obligasi kita ke depannya ini dengan tren atau pemangkasan suku bunga yang dapat berlanjut di tahun 2025 ini. Ya. Pak Ezra, saya juga ingin tanyakan, menghadapi hal ini sebaiknya investor gitu ya, retail terutama, seperti apa harus menyikapi fluktuasi yang ada untuk alokasi dana dan portofolio mereka? Iya, tadi kan kita sudah sampaikan ya kebijakan global atau kondisi-kondisi geopolitikal itu suatu hal yang bisa dibilang cukup dinamis ya. Kita tidak bisa menentukan kapan akan terjadi, berapa lama itu akan terjadi. Ya, sebagai contoh ya dari sisi tahun-tahun lalu ya ada konflik atau perang Rusia Ukraine dan dari sisi Middle East tension dan lain-lain itu semua berlangsung. Dan pada saat hal itu terjadi benar seperti Mbak Safrina sampaikan, itu biasanya akan menyebabkan volatilitas atau ketidakpastian. Dan pasar nggak suka ketidakpastian. Jadi maka biasanya apa yang dilakukan adalah untuk investor, khususnya retail itu memiliki atau melakukan mengkaji ulang lah. Ya. Melihat dulu dari sisi risk profile-nya dan level resiko portfolio yang dimilikinya. Ya, sebaiknya kuncinya adalah diversifikasi sih Mbak Safrina yang menurut kami ya. Diversifikasi dari sisi diversifikasi portfolio. Alokasi portofolio, tapi memang adakah tersendiri dari Pak Ezra beberapa bentuk-bentuk instrumen investasi yang somehow lebih promising di tengah ketidakpastian ini? Bagaimana tanggapan Anda? Iya, jadi tentunya kita akan fokus kepada portfolio, mungkin sebagian portfolio difokuskan kepada instrumen yang bisa dibilang lebih rendah profil resikonya ya, atau volatilitasnya lebih rendah ya, bisa dibilang sebagai pasar uang atau instrumen obligasi yang jangka pendek. Kembali lagi kalau kita melihat tren pemangkasan suku bunga ini ya, biasanya kalau kita lihat ada pemangkasan suku bunga ya, kelas aset yang paling akan berpotensi secara langsung itu adalah obligasi. Ya, karena imbal hasilnya akan turun. Tapi kami kembali lagi jangan lupa ya, biasanya sentimen ini hanya berlangsung sementara saja, ya. Setelah sentimen ya dari sisi perang dagang atau dari sisi suku bunga, geopolitical tension itu selesai, ya biasanya investor akan kembali melihat fundamental. Ya, selama fundamental negara kita itu masih akan kuat, ya sebenarnya it's okay itu seperti saya bilang diversifikasi sebagian kelas aset yang lebih tenor atau volatilitas rendah, tapi juga ada growth aset. Jadi pada saat kondisi-kondisi seperti ini, event-event seperti ini malah time to collect ya di bawah dengan kondisi harga yang masih murah. Ya. Tadi mungkin karena Pak Ezra bilang ya Pak ya, kembali lagi pada fundamental negara kita. Negara kita ya developing markets, emerging markets di Asia gitu ya. Apakah menurut Anda dengan dinamika yang ada di global ini, emerging market seperti Indonesia masih bisa cukup menarik aliran dana asing dan masih menarik Pak di mata para investor retail global? Pula dengan return ya juga semakin kompetitif begitu ya Pak ya antara market dan market lainnya. Oke ya, jadi memang aliran dana asing ini tricky juga. Kenapa? Karena kalau tadi kita kembalikan lagi ke kebijakan di US, itu suatu hal yang mungkin investor US juga melihat kalau saya investasi di US penuhnya itu banyak kekhawatiran juga, banyak ketidaknyamanan untuk mereka investasi ke dalam di dalam aset US karena juga ada kita sedang dalam tren pemangkasan suku bunga Fed ya. Biasanya pada saat ada pemangkasan suku bunga di Fed tentunya nilai tukar negara tersebut juga akan melemah. Jadi investor global juga tentunya akan berpaling atau melihat
kepada negara-negara yang memiliki potensi, pertama fundamentalnya bagus, ya, dan juga memiliki potensi untuk dari sisi nilai tukarnya stabil atau menguat. Dan menurut kami kedua hal tersebut ada di Indonesia. Ya, pertama Indonesia tentunya growth story-nya masih ada, walaupun memang sekarang angkanya di 5%, sedikit di bawah 5% pertumbuhan ekonomi, tapi jangan lupa dinamisme geografis kita ya, atau dinamisme penduduk kita yang bisa dibilang 285 juta orang, itu sangat bisa menopang konsumsi dalam negeri Indonesia. Dan kita juga harus mengingat inflasi kita itu sangat rendah ya, di bawah level 2%. Betul. Sudah mendekati batas bawah dari sisi target Bank Indonesia sendiri. Iya, 2,5 plus minus 1. 2,5 plus minus 1 ya. Dan juga diingat juga hutang debt to GDP Indonesia juga bisa dibilang compare to negara lain masih rendah. Ya. Nah, kalau kita compare itu dengan, bisa kita lihat SBN 10 tahun kita di level 6,5-6,6%, ya, against inflasi kita 1,8an sekarang, berarti spread antara SBN dan inflasi itu sangat lebar ya, atau real yield yang bisa disebutkan, itu mendekati 400 basis point. Jadi masih ada harapan yang cukup besar, yang besar lah ya untuk Indonesia. Apalagi ditambah lagi dengan rupiah kita yang menurut kami undervalue. Iya, ya. betul. Rupiah kita itu kan sudah turun lebih dalam dibanding negara-negara tetangga. Ya, sedangkan ya itu mungkin lebih karena seasonality di Q2 ini ada dividend repatriation, dengan kebutuhan haji, US dollar kita demand-nya menguat US dollarnya. Tapi sekarang sudah melewati season tersebut, jadi ekspektasinya dengan ya kita sudah melihat sendiri rupiah kita sudah menguat ke level 16.200 dan potensinya ke depannya juga akan cukup stabil di level itu ya. Baik, saya juga akan berbicara mengenai RDGBI, Pak. Jadi kan memang ya kita ketahui ada beberapa kali pemotongan suku bunga sudah terjadi gitu ya dari Bank Indonesia, tentu disambut baik oleh pelaku usaha, sektor real dan lain-lain. Ekspektasinya untuk RDGBI Juli ini seperti apa, Pak? Dan maksudnya dalam jangka panjang ke depan, apakah benar-benar akan ada pemotongan suku bunga yang signifikan yang akan dilakukan Bank Indonesia adjusting dengan ekspektasi yang terjadi di The Federal Reserve yang akan juga melakukan cut rate katanya di tahun ini? Ya, jadi betul ya, BI sudah cut 2 kali ya, bulan Januari dan bulan Mei, ya total 50 basis point. Kedepannya apakah BI akan cut di bulan Juli ini? Ya sebenarnya kalau kita melihat stance BI di bulan Juni itu cukup dovish ya. Mereka melihat ya ekspektasi pertumbuhan ekonomi sedikit melamban, inflasi tadi saya sampaikan sangat rendah ya di bawah angka 2%. Dan rupiah kita yang sudah menguat ke 16.200 itu sebenarnya membuka ruang untuk BI bisa cut suku bunga. Ya tinggal apakah ya mereka pull the trigger atau enggak. Sebenarnya ya momentumnya Juli atau Agustus. Karena ada transisi beberapa bulan dulu ya Pak ya sebelum akhir nanti.